Oke, welcome back again with me Rio dan gue tertarik untuk membahas hal ini terkait dengan postingan gue yang sebelumnya di story, yaitu hashtag Battle Outfit and Review Challenge. Dan cukup luar biasa, juga banyak yang repost storynya dan akhirnya banyak juga yang tanya soal review sepatu dan menanyakan lebih jauh soal hal ini ya. Jadi pada momen kali ini sebenarnya video ini merupakan kelanjutan dari review yang udah gue buat di story di Instagram. Dan di story itu mungkin kekurangannya adalah gue cuman membuat sebuah artikel mini yang kalian hanya bisa baca dan kalian gak bisa lihat lebih jauh soal detailnya. Dan hari ini gue akan coba untuk membantu menunjukkan kepada kalian siluet dari sepatu itu secara langsung dan bisa kalian nikmati dalam format video itu seperti apa. Dan ini alasan gue bikin video ini. Dan tanpa perlu panjang lebar lagi, gue akan tunjukin sepatunya. Dan sebelum gue tunjukin sepatu itu sendiri, gue mau introduce ke kalian boxnya seperti apa. Jadi sepatu yang kemarin kita bahas ya, kalian udah tau lah, itu adalah Nike Dunk High First Use dengan colorway red, dan boxnya seperti ini. Box regular Nike seperti biasa, dan di sini ada logo importirnya. Dan yang bikin sepatu ini punya nilai historical tersendiri karena sepatu ini bukan cuma Nike Dunk High biasa, tapi Nike Dunk High dengan kode SE seperti yang kalian di sini ya. SE. Apa itu SE? SE itu artinya special edition. Jadi untuk siluet sepatu biasanya itu terbagi dalam beberapa kode. Yang gua tahu ada yang namanya SE seperti tadi gue udah sebut, SE Special Edition. Kemudian ada juga PE Player Edition, ada juga FNF Friends and Family. Dan buat kalian yang punya informasi lebih jauh soal kode sepatu, kalian mungkin bisa share down below. Kita langsung unboxing dan kita akan lihat seperti apa yang ada di dalam ini. Dan ini dia sepatunya, Nike Dunk First Use, Nike Dunk High First Use. Dan FYI, Nike Dunk High First Use ini bukan cuma keluar dalam colorway ini, tapi dia juga keluar dalam colorway lain. Kalau nggak salah grey dengan lace, ada kombinasi abu-abu dan juga warna hijau mendekati seperti pine green gitulah. Dan yang bikin sepatu ini keren menurut gua dari materialnya, karena ini adalah sepatu dengan kombinasi material yang cukup gokil sih. Ada perpaduan antara leather dan ada suede. Kemudian yang bikin spesial di sini adalah shoesnya. Jadi shoes yang di bagian medial itu menggunakan betul-betul shoes yang leather seperti ini, dan di bagian lateral menggunakan shoes yang di stitch atau dijahit. Dan bentuk shoesnya itu kalau kita compare head to head seperti ini beda. Nah, yang bentuk yang di bagian medial itu jauh lebih kecil, sedangkan yang di lateral jauh lebih besar. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk mau show off. Nike itu betul-betul proud dengan lambang ini. Lambang ini merupakan betul-betul sebuah lambang yang sebenarnya secara literally, arti dari Nike itu sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemenangan. Jadi ini merupakan betul-betul simbol Nike yang kita nggak bisa pungkiri Nike menjadi pemenang dalam setiap chapter kompetisi dalam persaingan sneakers. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa Nike mau menunjukkan proudnya dia terhadap lambang ini sendiri. Dan satu hal lagi, di sini ada tulisan First Use June 18, 1971. Penggunaan pertama di bulan Juni tanggal 18 tahun 1971. Dan ini yang merupakan awal mula dan cikal bakal Nike menggunakan lambang shoes sampai sekarang. Jadi informasi selain perihal shoes dan materialnya, sebenarnya sepatu ini merupakan selebrasi dari penggunaan 50 tahun dari shoes itu sendiri. Yang mana artinya kalau kita hitung-hitung, ini kan tertulis 1971. Dan sepatu ini sudah rilis dari tahun 2021. Dan gue dapetin sepatunya kalau nggak salah di tahun 2022 awal atau akhir kalau nggak salah. Dan sepatu ini ya udah gue use ya,
pada saat gua main band dan sebagainya. Dan kita lanjut ke materialnya lebih jauh. Selain punya leather dan ada suede di sini, lace-nya seperti ini, flat laces. Oh iya, dan juga selain ada flat laces yang seperti ini, kita juga bakalan dapat di dalam sepatunya ada dua sebenarnya flat laces ya. Ada yang warna ini bukan white ya sebenarnya, kalau kalian own hand sepatu ini warnanya broken white, dan yang satu kayak true red gitulah. Bukan cuman itu, kita juga dapat kayak aksesori, ada dua pasang seperti ini. Mungkin ini disuguhkan di dalam pack pembelian, dan kalian bisa pakai di antara lace ini. Dan sebagai ya kita tahulah bahwa inilah yang mau dimention sama Nike untuk sulit sepatu ini adalah selebrasi dari penggunaan 50 tahun shoesnya Nike. Ada dua pasang, dan ini betul-betul membuat sepatunya kelihatan luxury banget. Cuman gue bukan tipe orang yang suka dengan bling-bling dan sebagainya, jadi semenjak gue beli sepatu ini sampai sekarang gue nggak pernah pakai di antara lace dari sneakers ini. Kemudian yang bikin menarik lagi dari sepatu ini adalah bagian insole-nya. Bentar gua akan kasih tunjuk. Nah, bagian insole-nya ini bukan menggunakan lambang Nike seperti biasa. Bagian insole-nya itu menjelaskan sedikit perubahan dari sejarah penggunaan shoes di Nike itu sendiri. Jadi dari tahun 1976, 1971 dan sebagainya, hingga original logo trademark feelingnya sampai akhir yang sekarang dipakai itu seperti apa. Dan ini dijelaskan dengan benar-benar menarik, dan saat kalau kalian lihat ini luar biasa banget sih. Selain karena memang warna merah adalah salah satu warna kesukaan gua, tapi sejarah yang ada di dalam sepatu ini dan kisah tentang bagaimana Nike itu mentransformasikan lambang sepatunya dan berusaha dinamis mengikuti zaman, itu merupakan sesuatu yang betul-betul spesial sih buat gua. Karena dari dulu ya, seperti yang kita tahu, sepatu Nike itu selalu punya berbagai jenis siluet yang sangat ikonik. Bukan cuman SB aja, ada Jordan, kemudian ada lagi Air Max series, dan semua itu selalu berkaitan tentang ini. So, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya chance buat beli sepatu ini, kalian bakalan cop atau drop? Let's comment down below. Thank you.